Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Emi Siswana selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oni Lutfiani, NIM 22080406092. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai tugas mandiri UAS di semester 3. Soal yang pertama, selesaikan soal-soal berikut menggunakan Excel dan software MATLAB, SCLAB, atau R. Yang pertama, suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Dan yang kedua, suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Berapa besar anuitas dana sinking fund dan bunga yang harus dibayarkan per tahun? Simulasikan tabel sinking fund tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan Excel dan MATLAB. Yang pertama, saya akan menjelaskan Excel, dan yang kedua, saya akan menjelaskan MATLAB. Dari soal yang pertama, diketahui yaitu ada sisa hutangnya, simbolnya itu A. A-nya itu sisa hutangnya adalah 500 juta. Yang kedua ada N. N-nya tadi itu 15. Dan yang ketiga itu ada bunga, lambangnya itu I, itu 0,06. Nah, pada Excel ini, pada tabel ini yang diketahui pada tabel amortisasi yaitu terdapat periode pembayaran cicilan atau A. Yang kedua ada bunga terbayar yaitu B. Selanjutnya ada amortisasi itu C. Dan yang terakhir ada sisa hutang yaitu D. Di sini saya akan membenarkan biar rapi. Nah, pada periode ini kan tadi ini periodenya 15. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, tablok 15. Nah, pada periode 0, kita langsung ke sisa hutang, yang dimana sisa hutangnya itu adalah 500 juta. Dan pada pembayaran cicilan periode pertama, itu di sini tuh memiliki rumus A1 itu sama dengan R, yang dimana R-nya itu juga memiliki rumus yaitu A dikali I dibagi 1 min 1 plus I dipangkatkan negatif N. A dikali dengan I dibagi dengan 1 dikurangi dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan negatif N. N-nya ini 15. Enter. Nah, ini adalah hasil dari A1-nya, pembayaran cicilan
pada periode 1. Dan pada bunga terbayar ini juga memiliki rumus yang dimana B1-nya ini sama dengan D0. D0 ini itu sisa hutang di periode 0, D0 dikalikan dengan bunga. D0 dikalikan dengan bunga 0,06. Nah, ini adalah hasil dari B1 di periode 1. Pada amortisasi ini juga memiliki rumus yaitu dengan pembayaran cicilan 1 dikurangi dengan bunga terbayar 1. Ini dikurangi dengan ya. Nah, pada sisa hutang ini juga memiliki rumus yaitu dengan D0 sisa hutang di periode 0 dikurangi dengan amortisasi C1 periode 1. Nah, ini adalah hasil dari pembayaran cicilan di periode 1, bunga terbayar 1, amortisasi periode 1, dan sisa hutang di periode 1. Nah, pada nilainya itu tetap. Jadi apabila kita akan tarik ke bawah, kita harus mempagarkan si rumus-rumus ini supaya tidak berubah karena hasilnya kan itu tetap. Jadi di sela-selanya itu dikasih dolar. Nah, karena pada Excel ini itu kan ini agar bernilai rupiah, maka diganti terlebih dahulu. Klik bagian bawah ini, lalu kita ke accounting. Nah, simbolnya itu karena menggunakan Rp, kita cari yang rupiah Indonesia. Oke. Dan diulangi lagi. Di accounting, ini adalah kita cari Rp. Nah, oke. Nah, lalu ini ini adalah pembayaran cicilan A. Pada bunga terbayar ini juga akan diberikan dolar, tetapi pada bagian B3-nya. Karena kan pada B3 ini bunganya kan itu tetap selama 15 periode itu bunganya tetap. Sehingga yang diberikan dolar adalah pada B3 atau bunganya saja. Pada periode B1 amortisasi itu tidak dikasihkan pagar dan pada sisa hutang juga tidak. Apabila sudah seperti ini, kita akan blok.
Nah, akan kita tarik ke bawah. Oke. Ini adalah output dari Excel pertanyaan nomor 1 yang dimana pembayaran cicilan ini itu yang bernilai tetap itu adalah anuitasnya. Anuitasnya itu terdapat 51.481.381,98 dan benar pada periode ke-15 itu sisa hutangnya itu adalah 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan Excel nomor 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Nomor 2 itu yang diketahui kan ada sisa hutang, ada periode, dan ada bunga. Nah, perbedaan sama yang tadi nomor 1, yang tadi kan sisa hutangnya itu lambangnya A, sedangkan ini sisa hutangnya itu lambangnya dengan S. Tadi S-nya itu ada 500 juta. Dan N, periode, adalah 15 dan I itu 0,06. Pada tabel ini itu terdapat yang pertama ada periode, yang kedua ada bunga yang dibayarkan, lalu ada anuitas sinking fund, dan ada bunga yang diperoleh. Yang terakhir ada saldo sinking fund. Ini saya akan rapikan terlebih dahulu. Pada periode ini akan dimulai dengan dari 1 yang tadi kan pada amortisasi itu dimulainya itu dari 0. Nah, ini kebalikannya. Ini itu dari 1, 2, 3. Ini akan di blok terlebih dahulu lalu tarik ke bawah. Nah, pada bunga dibayarkan ini memiliki rumusnya itu sisa hutang ini dikalikan dengan bunga. Sisa hutang dikalikan dengan bunga. Dan pada anuitas sinking fund ini juga memiliki rumusnya itu sisa hutang dibagi dengan 1 ditambah I bunga dan dipangkatkan N lalu dikurangi 1. Nah, setelah itu dibagi dengan bunga. Kita tulis sisa hutangnya itu ada 500 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan I-nya 0,06 lalu dipangkatkan dengan N terus dikurangi dengan 1 dan dibagi dengan I. Ini kurang. Pada bunga yang diperoleh memiliki rumus juga. Rumusnya itu pada saldo sinking fund nolnya itu kan nggak ada, jadi 0. Sehingga I-nya ini itu 0 dikalikan dengan bunga. Itu 0. Nah, pada saldo ini anuitas sinking fund ditambah dengan bunga yang diperoleh
anuitas sinking fund periode pertama ditambah dengan bunga yang diperoleh pertama. Tambah. Ini adalah hasil dari periode pertama. Karena di sini saya akan menggunakan rupiah, jadi ini digantikan rupiah terlebih dahulu. Klik ini, lalu pilih accounting. Nah, kita cari rupiah. Rupiah Indonesia. Oke. Nah, pada bunga yang dibayarkan ini, itu nilainya tetap tidak berubah. Jadi, ini juga agar ke bawahnya tidak berubah, sehingga akan dikasih dolar pada sela-selanya. Lalu enter. Nah, dan pada anuitas sinking fund ini juga nilainya kan tetap, sehingga ke bawahnya juga sama. Dan ini harus dikasih dolar juga agar tidak berubah. Agar pada saldo yang diperoleh itu nanti dipagar, tapi pagarnya itu nanti pas di periode kedua, dan saldonya ini tidak usah dikasih dolar. Pada bunga yang diperoleh, kita akan tarik ke bawah, dan sinking fund juga ditarik ke bawah. Nah, pada bunga yang diperoleh ini kita akan memulai dengan periode kedua, karena pada periode kesatunya itu adalah 0. Ini itu rumusnya seperti ini, sama dengan ini saldo periode pertama ditambah dengan dikali dengan bunga. Lalu ini itu rumusnya saldo pertama ditambah dengan anuitas sinking fund periode kedua dan ditambah dengan bunga yang diperoleh periode kedua. Saldo pertama sinking fund tambah dengan anuitas sinking fund tambah dengan ini. Nah, lalu sini tuh kita bisa tarik ke bawah. Oh, sebelumnya pada bunga yang diperoleh ini nih B3-nya harus dipagar, karena B3-nya ini kan bunga ya, bunganya itu tetap sampai ke bawah itu tetap, jadi harus dikasih dolar terlebih dahulu agar nilainya ke bawahnya itu nggak berubah. Blok dan kita tarik ke bawah. Nah, di sini pada
output nomor 2 itu periode pertama itu bunga yang dibayarkan adalah 30 juta. 30 juta ini tuh nilainya tetap nyampe periode ke-15 dan sinking fund-nya juga tetap 21.481.381,98 dan pada bunga yang diperoleh pada periode pertama itu adalah 0, saldo sinking fund-nya adalah 21.481.381,98. Dan di sini benar bahwa pada periode 15 ini saldo sinking fund-nya akan sama dengan sisa hutang, yaitu 500 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2 dengan menggunakan metode MATLAB. Langkah pertama yaitu new script. Di sini saya menggunakan switch yang dimana di dalamnya terdapat dua kasus. Lebih dari satu case-nya, case 1 dan case 2. Yaitu saya ingin mencari yang pertama anuitas dan amortisasi dan yang kedua adalah sinking fund. Langkah pertama yaitu CLC, clear all. Nah, pada display yang pertama memasukkan apa sih yang mau dicari. Display menghitung kasus permasalahan. Selanjutnya yaitu karena kita ingin mencari anuitas dan amortisasi serta sinking fund, jadi display-nya display 1, ada display 1 yaitu anuitas dan amortisasi. Nah, display selanjutnya memasukkan 2, tadi kan 1 kan, terus 2 yaitu buat sinking fund. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan ulang. Ulang di sini itu berfungsi untuk memanggil. Nah, saya menggunakan lambang Y kecil. Lalu karena di sini ada 2 kasus, jadi ulangnya itu harus dituliskan dengan 2 kali. Dengan while ulang dengan Y tutup lagi ulang di atas Y tutup. Nah, selanjutnya pilihnya itu ini kan ada 2 kasus ya, jadi saya akan melambangkan juga untuk satu itu yaitu kasus pertama yang ini, satu itu untuk anuitas dan amortisasi, dan yang kedua apabila mengklik angka 2 nanti akan muncul sinking fund-nya. Pilih kasus perhitungan anuitas dan amortisasi pilih input yaitu dengan pilih permasalahan yang ingin dicari. 1 atau 2. Oke. Nah, yang ingin dicari itu kan 1 atau 2 kan dari sini. Selanjutnya yaitu switch. Kita memanggil switch dengan pilih yang pertama ada case 1, permasalahan satunya yaitu display
Displaynya ini adalah yang pertama kan ada kasus perhitungan yang anuitas dan amortisasi. Oke. Terus yang kedua yaitu selanjutnya memasukkan. Yang di soal itu yang ditanyain apa sih? Yang disoalkan yang ditanyain ada sisa hutang yaitu lambangnya A, bunga itu suku bunga itu lambangnya I dan periode itu lambangnya N. A input masukkan nilai sisa hutang A. Terus selanjutnya itu ada I input masukkan nilai suku bunga lambangnya I di atas tutup titik koma, terus ada N input masukkan nilai periode itu N ketik atas. Nah, ini kan sudah dipanggil semua nih. Lanjut, kita display karena ingin mengganti cara lagi. Ini kan udah, langkah pertama udah masukin. Nah, display di atas. Nah, disinilah baru kita akan memasukkan rumus dari anuitasnya. Itu kan ada sisa hutang dikali bunga dibagi 1 dikurangi 1 plus I kurung dipangkatkan negatif N. Oke. Selanjutnya ini kan dari anuitas dan amortisasi itu kan ada periode, ada bunga, ada amortisasi dan ada sisa hutang. Nah, di sini memanggil lagi kayak lambang-lambangnya dan makna lambangnya itu apa. Tuh ada P. P itu yang dimana periode dan B ini itu bebas. B itu saya melambangkan bunga. Selanjutnya ada C. Itu saya melambangkan dengan amortisasi. Dan D itu melambangkan dengan sisa hutang. Lalu display karena sudah dimasukkan semua. Nah, selanjutnya itu akan dimasukkan lagi displaynya yaitu dengan memanggil R ini agar bisa muncul angkanya yaitu besar anuitas adalah R RP ketik atas koma untuk string. Oke.
Nah, selanjutnya display yang kedua akan memasukkan lambang-lambang tadi, yaitu pertama kan tadi ini di sini nih periode bunga amortisasi sisa utang dimasukin semua. Periode anuitas terus bunga amortisasi terus sisa hutang. Nah, selanjutnya karena karena switch terus cash terus yaitu for ini itu berfungsi untuk memasukkan rumus-rumus dari ini lambang-lambang tadi. For ada P itu periodenya itu kan 1 sampai N. Selanjutnya B-nya ini itu adalah bunga. Bunga itu kan rumusnya A sisa hutang dikali dengan I. Lalu ada C, di mana C-nya itu R dikurangi B, bunga. Nah, di sini itu setiap sama dengan itu harus dikasih titik koma kalau di rumus. Terus D itu ada A dikurangi dengan C amortisasi. Enter. Lalu ada if, karena for, if-nya itu D-nya ini yang akan dicari itu ya kurang dari sama dengan 1. Lalu enter, dan D-nya ini itu sama dengan 0. Selanjutnya itu karena udah if, kita akan N. N. Selanjutnya itu A sisa hutang itu sama dengan D. D-nya itu tadi sisa hutang ya. A itu sama dengan D sisa hutang. Lalu selanjutnya yaitu display di atas enggak usah dipetik. Num2 str string, kita memasukkan periode koma petik atas. Selanjutnya rp agar bisa memunculkan angkanya, yaitu num2 str tuh ada R seperti biasa, koma petik atas, lalu rp titik oh ini belum dipakein petik atas terus koma. Oke. Tuh ada num2 string yaitu B ya, bunga, koma titik atas rp seperti biasa titik atas koma num2 str string, ada C amortisasi koma petik atas, terus ada rp titik petik atas koma num2 str string D.
lalu ditutup. Udah, ntar. Nah, setelah ini tuh N. Ini tuh udah selesai. Selesai di kasus pertama, di case pertama. Selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan case 2. Case 2-nya yaitu sinking fund. Seperti biasa, display, yaitu kasus perhitungan sinking fund. Selanjutnya itu ada memasukkan apa sih yang diketahui. Nah, tadi kan di anuitas itu kan lambangnya itu A. Nah, ini di sinking fund itu S. Input di atas masukkan nilai sisa hutangnya, yaitu as itu kan sama dengan S, tutup kurung di atas. Oh, ini jangan lupa di sini itu dikasih titik, sama dengan boleh, pakai titik juga boleh, karena supaya apabila memasukkan angkanya itu nanti ada sama dengannya gitu. Kalau nggak ada titik atau sama dengan ini nanti susah. Di atas. Dan yang kedua itu ada I, yaitu input masukkan nilai suku bunganya seperti biasa I. Oh ya. Terus ada N. N-nya itu adalah periode input. Masukkan nilai periodenya itu dengan lambangnya itu N titik atau sama dengan petik atas. Nah, ya. Selanjutnya seperti biasa display karena akan mengganti pengerjaan. Ini bagus sebenarnya. Enter. Nah, di sini seperti biasa kayak yang pertama yaitu memasukkan lambang-lambang yang akan dimunculkan. Yaitu di sini saya di sinking fund itu kan ada bunga yang dibayarkan, terus ada bunga dari sinking fund-nya, terus ada saldo sinking fund-nya, saldo akhirnya. Nah, sini saya akan menggunakan J. J itu ini lambang dari bunga yang dibayarkan. Selanjutnya itu ada K. Bebas sih ini lambangnya apa. Kayak yang di atas, yang permasalahan 1 juga bebas mau lambangnya apa. Yaitu dengan bunga dari sinking fund. Selanjutnya L itu saya menggunakan L itu sebagai saldo. Nah, lalu memasukkan rumus dari R-nya ini, yaitu S dikali I dibagi 1 plus I tutup kurung pangkat N dikurang
ini 1 tutup kurung titik koma. Selanjutnya itu kan kita akan menghitung saldo ininya kan, saldo sinking akhirnya itu kita panggil lagi L itu sama dengan 0, lalu displaynya ini yaitu akan memunculkan tabel dari sinking fund. Tabel sinking fund. Enter. Lanjut display. Nah, fungsi display di sini yaitu untuk memanggil R ini supaya memunculkan angka, yaitu dengan sinking fund R itu RP, titik atas, num to string R tutup kurung, koma. Nah, selanjutnya kan ini kan R-nya sudah dipanggil. Nah, terus kita akan memanggil ini kode-kode ini, lambang-lambang ini agar bisa muncul juga, yaitu display petik atas ada periode, terus bunga yang dibayarkan, lalu ada tadi bunga yang dibayarkan, terus ada anuitas sinking fund, terus ada bunga yang diperoleh, dan yang terakhir itu ada saldo petik atas tutup Nah, lalu kan ini udah dipanggil semua. Langkah selanjutnya itu kita seperti biasa, seperti yang di sini, yaitu memasukkan for-nya itu saya lambangkan untuk periode itu I besar, nah dengan 1 sampai N. Dan yang kedua ada J-nya, J besar itu kan bunga yang dibayarkan, ini itu dimasukin rumus-rumusnya, yaitu ada R dikali dengan bunga, terus K ini itu kan bunga dari sinking fund, rumusnya itu R dikali dengan 1 kurungnya 1 ditambah I tutup kurung pangkat N tutup kurung dikurangi dengan 1 tutup kurung. Dan K yaitu bunga dari sinking fund-nya sendiri, itu rumusnya L ini saldo dikurangi dikali dengan I, bunganya,
Dan selanjutnya untuk saldo itu rumusnya saldo ditambah dengan R-nya terus ditambah dengan K ditambah dengan bunga dari sinking fund hasil dari ini. Lalu enter. Nah, karena sudah for udah dimasukin semua for-nya yaitu rumus-rumusnya, selanjutnya kita akan if-nya ini itu kan akan menghitung saldo yang dimana lambangnya itu L kurang dari sama dengan 1. Nah, ini itu L-nya sama dengan 0. Nah, lalu N. Oke. Selanjutnya, karena S di sini itu kan sama dengan L. S di sini itu kan sama dengan L saldonya. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan memanggil ini agar bisa memunculkan nilai, yaitu display. Seperti biasa, num to str, yaitu kita akan memanggil i-nya itu yaitu periode, terus koma peti atas, lalu ada rp, titik, peti atas, koma, num to str, yaitu kita akan memanggil j, j-nya ini yaitu bunga yang dibayarkan. Ini itu fungsinya agar di tabel juga muncul. Yaitu langkah kedua ada rp, titik, peti atas, koma, num to str, k. K di sini itu bunga dari sinking fund-nya. Maaf, ini pas di J ada koma dan peti atas. Dan yang di sini juga ada koma dan peti atas. Oke. Lalu kita lanjut rp titik peti atas koma num to str string. Kita akan memasukkan tadi kan K sudah, yaitu L saldo. L-nya itu ya benar saldo, lalu koma ditutup bentar. Nah, kalau sudah dimasukin semuanya, kita N. Udah. Ini udah selesai. Tapi saya akan menambahkan untuk pilihan yang tidak tersedia. Tadi kan ada yang tersedia, yang manggil satu nanti keluarnya itu anuitas dan amortisasi, tapi pas kita klik 2 nanti akan muncul sinking fund. Nah, kita pakai order with, pakai order with. Nah, displaynya di sini itu pilihan tidak tersedia. Enter, lalu N. Nah, untuk memanggil antara 1 dan 2, saya menggunakan ulang, yaitu input, peti atas, ingin menghitung ulang. Dengan simbolnya itu yes or no. Peti atas, koma, peti atas, peti atas, tutup kurung, titik koma. Lalu
Apply, tekan pause. Nah, udah selesai, kita end. Lalu ini kan sudah codingannya sudah dimasukin semua. Save terlebih dahulu. Save as, yaitu dengan MATLAB. Lalu kita akan merun and rest. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah kasus menghitung permasalahan anuitas dan amortisasi. Dan yang kedua adalah menghitung sinking fund. Perulangannya itu saya menggunakan lambang Y, dan pilihan permasalahan yang ingin dicari, yang pertama kan ada anuitas dan amortisasi. Jadi tinggal klik 1, enter. Nah, lalu masukkan sisa hutang. Tadi kan di soal sisa hutangnya itu ada 500 juta. Dan suku bunganya itu ada 6%, yaitu 0,06. Dan periodenya itu ada 15. Nah, ini tuh adalah tabel dari amortisasi, dan ini ada anuitasnya juga. Besar anuitas adalah 51 juta sekian. 481.381,9777. Nah, di sini ada periodenya itu dari 1 sampai 15, dan anuitasnya ini ternyata sama, dan bunganya ini itu beda, amortisasinya juga beda, dan sisa hutangnya juga beda. Nah, ini benar kan, pada periode terakhir 15 itu menghasilkan 0 ini, 0, dan anuitasnya itu sama. Ini adalah output dari soal nomor 1. Anuitasnya 51 juta sekian, dan bunganya itu ada 30 juta pada periode pertama, amortisasinya ada 21 juta 481.381,977, dan sisa hutangnya itu ada 47 juta 851.861,023. Nah, di sini ada menghitung ulang yes or no, karena ingin menghitung dari sinking fund, jadi yes. Enter. Enter lagi. Nah, ini ada pilih permasalahan yang ingin dicari. Tadi kan udah 1. Dan yang kedua ada sinking fund. Klik 2, enter. Masukkan nilai sisa hutang. Sisa hutangnya itu dari soal sama seperti anuitas dan amortisasi, yaitu 500 juta. Enter, lalu bunganya juga sama 0,06 atau 6%, dan periodenya itu ada 15. Enter. Nah, ini adalah tabel dari sinking fund, dan ini juga ada sinking fund-nya. Sinking fund R itu menghasilkan 21.481.381,977. Dan periodenya ini juga sama, 1 sampai 15. Terus bunga yang dibayarkan itu ternyata sama, 30 juta. Dan anuitas sinking fund-nya itu juga sama, 21 juta sekian. Dan bunga yang diperoleh ini itu adalah beda kan? Terus saldonya juga beda-beda. Nah, ini hasil pada periode ke-15 ini itu akan kembali ke semula pada sisa hutang, yaitu 500 juta. Nah, output dari ini, dari anuitas dan amortisasi dan sinking fund, ini itu hasilnya akan sama dengan Excel yang tadi sudah dijelaskan pada Excel. Ini tuh kan hasilnya sama, ini 0, terus nanti ini hasil akhirnya adalah kembali lagi 500 juta. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai tugas mandiri UAS di semester 3, mata kuliah Matematika Keuangan dengan Excel dan MATLAB. Terima kasih. Mohon maaf apabila
memiliki kesalahan dalam menjelaskan salah. Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai output dari Excel dan MATLAB tugas mandiri UAS di semester 3 Matematika Keuangan. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.